Cek, cek. Selamat pagi Amang dan Inang sekalian. Sebelum ibadah dimulai ada beberapa pengumuman sedikit tentang tata ibadah kita. Yang pertama, paduan suara glorius akan melayangkan pujian nanti setelah pengakuan iman rasuli. Kemudian di acara baptisan kudus tertulis dalam bahasa Batak, tapi nanti kita akan nyanyikan dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, buku nyanyian nomor 147 ayat 6 akan dinyanyikan lebih dahulu dan kemudian nanti terakhir buku nyanyian 147 ayat 5. Demikian koreksi kita pada pagi hari ini. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati kami dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan dari hukum yang keempat beserta dengan maksudnya. Hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya ialah, kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempercayainya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel kita minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu,
ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dan pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam yang menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, Tuhan Allah Kudus. Paduan suara Glorious.
Shalom, Horas Madita Salutna. Saya akan membacakan warta jemaat yang berlaku di gereja kita dalam 1 minggu ini. Yang pertama, nama minggu. Minggu kita pada minggu hari ini disebut Minggu Judika. Luluhon ha'ahu ale Jehovah. Psalmen 40 tolu ayat sada'a. Topik ulahon uhum dohot hati goran. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang berikutnya persembahan. Pada hari ini setelah khotbah kita mengumpulkan 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama seperti biasa untuk Huria Pembangunan dan Pusat AKBP, dan satu lagi amplop yang berwarna kuning adalah amplop untuk dana sosial atas meninggalnya Ibu Redi Mariati Borusitompul beberapa waktu yang lalu. Yang keempat, sakramen baptisan kudus. Pada hari ini, pagi ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus bagi 3 orang anak jemaat, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dari keluarga Bapak Asrin Tampu Bolon, Ibu Hot Mangatur Boru Pangaribuan, jemaat sektor 11 Sarijadi, Bapak dari keluarga Bapak Rido Mahendra Simbolon, Ibu Riris Desiwanti Boru Silalahi, dan yang terakhir dari Bapak keluarga Andika Regatri Simarmata, Ibu Tina Deborah Panggabean, jemaat sektor 7812 Mabansel Tim. Yang kelima, jemaat meninggal. Pada hari Senin yang lalu 20 Maret 2023 di Bandung telah meninggal dunia Ibu Redi Mariati Boru Sitompul, tutup usia 58 tahun, yang beralamat di Jalan Permata Inten 1 nomor 23 Cisaranten, jemaat 7812 Mabansel Tim, dan telah dimakamkan pada hari Selasa 21 Maret 2023 di TPU Pandu. Kita doakan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Yang keenam, anak lahir. Pada hari Kamis 23 Maret 2023 yang lalu di Bandung telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga Bapak Daniel Halomuan Lumban Toruan, Ibu Veranita Nauli Boru Simatupang, yang beralamat di Jalan Kiara Asri Selatan nomor D31 Bumi Asri Sukapura, WIK 7812 Mabansel Tim. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 26 Maret 2023 telah pindah jemaat dari HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah ke HKBP Gunung Sindur Bogor. Bapak Charles Nenggolan, Ibu Tiurma Mariani Boru Hasugian bersama dengan 2 orang anak. Yang berikutnya berita Dewan Koinonia bagian seksi AMA. Pada hari Sabtu 1 April 2023 pukul 18 WIB, seksi AMA PHD Gabungan HKBP Bandung Reformanda, persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang akan melaksanakan PHD Gabungan AMA HKBP Bandung Reformanda, persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Seluruh AMA diundang untuk mengikutinya. Yang ke-11, pertengahan sektor. Pada hari Jumat 31 Maret 2023 yang akan datang akan diadakan pertengahan sektor untuk sektor 12 RAP yang menjadi tuan rumah Bapak PM Sijabat Ibu Boru Lumban Tobing, beralamat di Kompleks Bougainville Blok 15 Antapani, Bandung. Poin yang ke-16, Amang Inang, kami
mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah Passion, Jumat Agung, buah-buah ijuk, dan Paskah. Karena waktunya agak berbeda dibanding tahun lalu. Jadi Amang Inang mohon diperhatikan, ibadah Passion 1 sampai 4, Jumat Agung, Perjamuan Kudus sampai ke Minggu Paskah sudah tertera di warta kita. Yang berikutnya poin 20, pada dalam satu minggu ini mulai dari 20 Maret sampai 26 Maret ada 21 jemaat kita yang berulang tahun. Apabila Amang Inang anak Naposo dari 21 ini ada yang hadir di kebaktian pagi ini, mohon kiranya bangkit berdiri. Tetap berdiri. Parhaldo AKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Natsnya diambil dari Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Silakan dulu kembali. Warta kita yang terakhir dalam minggu ini adalah yang terkait dengan keuangan, di mana dalam satu minggu ini Huria kita menerima dana maupun uang sebesar Rp8.525.450. Kesentralisasi jumlahnya Rp9.424.250 dan kepembangunan jumlahnya sebesar Rp5.385.300. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan pelayanan gereja kita dalam satu minggu ini. Amang Inang, sekarang kita masuk dalam doa permohonan syafaat kita. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat dan juga pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kehidupan dan aktivitas kami, pribadi lepas pribadi, dan sampai boleh beribadah pagi ini di tempat-Mu yang kudus ini, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah, izinkan kami menyampaikan doa permohonan syafaat kami pada saat ini. Kami membawakan dan menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Urapi pemimpin, pemerintah bangsa kami ini, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Terima kasih kami padamu. Atas izin Tuhan, kami boleh merasakan kehidupan aktivitas kami normal kembali pasca COVID-19 yang lalu ya Tuhan. Jagai dan lindungilah bangsa dan negara kami ini. Kami membawakan dan menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik dalam pemulihan maupun sakit yang sudah bertahun-tahun ya Tuhan. Ya Allah, sembuhkanlah, nyatakanlah mujizat-Mu. Hadirlah di keadaan jemaat-Mu, kondisi jemaat-Mu yang terbaring sakit pada saat ini. Tuhan, untuk Amang SR Sibarani, untuk Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, untuk anak kami John Simanjuntak, Dameria Boru Tasawit, Inang S Sinaga Boru Tamba, Rimosa Dol Saribu, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutahuruk Boru Lumban Tobing, Inang Simbolon Boru Pasaribu, Inang R Nababan Boru Sihombing, Inang L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Amang Sintua KM Panggabean, Inang R Simurangkir Boru Tampu Bolon,
Inang Sintua CL Situmorang boru Pakpahan, Inang Siregar boru Aritonang, Inang Huta Barat boru Siregar, Amang Dolok Saribu, Inang Sinaga boru Siburian, dan mungkin jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan dalam bergumul dalam sakitnya. Kami membawakan pergumulan jemaat Tuhan itu. Nyatakan ya Tuhan, karena Engkau penyembuh yang ajaib itu. Kami membawakan pergumulan jemaat Tuhan yang sudah berkeluarga tapi belum ada hadirnya keturunan di keluarga tersebut. Kabulkanlah ya Tuhan untuk permohonan mereka akan kerinduan memiliki keturunan. Jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan dan teman hidup, lampahkanlah Tuhan, tunjukkan jalan bagi mereka untuk menemukan pekerjaan dan juga pasangan hidupnya yang sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk seluruh jemaat Tuhan di AKBP Bandung Reformanda ini, kami bawakan dan serahkan padamu Tuhan untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang sampai dengan pra-remaja. Jagai Tuhan untuk tumbuh kembangnya, baik jasmani maupun rohani. Juga terusus untuk anak kami Timothy Simbolon agar boleh kembali lancar di dalam berkomunikasi. Untuk jemaat Tuhan anak kami remaja dan Nauposo, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pergumulannya sehari-hari dan yang terkait di dalam menemukan jati diri mereka. Tuhan yang membimbing mereka, yang jalannya sesuai dengan yang berkenan padamu. Untuk jemaat Tuhan di persekutuan perempuan, ama dan lansia dan seluruh persekutuan yang ada di AKBP Bandung Reformanda ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh persekutuan itu. Tuhan menjagai persekutuan tersebut. Biarlah dengan hadirnya persekutuan itu boleh hari lepas hari menambah keimanan mereka akan pengenalan tentang Engkau ya Allah. Kami juga bawakan dan mau serahkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan renovasi basement gereja dan ruangan di lantai 2 untuk sekolah minggu ya Tuhan. Ya Allah, sertai dan berkati semua yang terlibat di dalamnya. Demikian juga Tuhan untuk tempat ibadah di pos pelayanan persiapan AKBP Lembang dan tempat ibadah persiapan AKBP Sumedang, agar kiranya tempat ibadah itu boleh berjalan dan pada akhirnya kami boleh melihat, boleh terwujud tempat ibadah yang baik dan yang sesuai dengan perkenaan-Mu Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, berkati hamba-Mu yang berbicara dan kami yang mendengar. Demikianlah doa dan permohonan syafaat kami ini Tuhan, yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Begitu juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP Bandung Reformanda. Selamat hari Minggu juga kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Judika pada minggu hari ini yaitu dari kitab Yesekiel pasal 45 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Mari kita sama-sama mendengarkannya. Beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu satu sikal sepatutnya sama dengan 20 gera, 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel, dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya perubahan pasti akan mendapatkan tantangan, mungkin juga ancaman Bapak Ibu untuk mencapai perubahan tersebut. Bagaimana? Apakah betul lebih baik? Apakah akan berubah Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Demikian halnya Yesekiel menyampaikan suara nabiah, suara kebenaran. Bagaimana Yesekiel kembali dipakai Allah ketika memasuki mereka di dalam tahun-tahun pembuangan. Artinya dia dipanggil Allah dalam umur 30 tahun, dan dia menyampaikan bagaimana pemulihan, bagaimana restorasi kembali kepada bangsa Israel. Tentunya Bapak Ibu dengan pesan, tentunya dengan perumpamaan, tentunya pribadi yang berkomitmen, yang berprinsip dari Yesekiel itu sendiri. Dia melihat bagaimana Allah
melihat keberadaan dari bangsa Israel. Mereka sudah terpuruk, mereka sudah di dalam keadaan suasana di Babel yang terjajah. Namun kehidupan mereka juga bisa dikatakan Bapak Ibu dikasih oleh pemerintah Babel suatu kebebasan bagi mereka. Ternyata raja yang dari Israel, pemimpin yang dari Israel mengatakan suatu Israel menjadi kecaman, atau kita katakan menjadi ada citra raja yang kurang, atau kita katakan Bapak Ibu ada praktek kecurangan, ada praktek penganiayaan, ada praktek ketidakadilan dan kecurangan itulah yang kita lihat Bapak Ibu. Bagaimana tadi dikatakan, bagaimana raja cukuplah kekerasan aniaya yang kamu lakukan, bagaimana keadilan kekerasanmu mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Jadi seakan-akan bagaimana bangsa itu yang tidak memiliki tanah, itu mungkin Bapak Ibu terjadi di kita Indonesia. Mungkin karena sebuah perusahaan atau sebuah mall atau sebuah sesuatu bisa terusik keberadaan para jemaat, para bangsa di tempat di mana dia berpijak. Bapak Ibu, itu hal yang lumrah dari pemerintah kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Demikian juga bagaimana diingatkan oleh Yeskiel keberadaan para raja pemimpin yang berlaku curang pada ketika itu. Kita lihat Bapak Ibu dengan perdagangan mereka dengan ukuran timbangan yang begitu mereka membuat curang, ketidakadilan yang terjadi baik di tanah dan korban-korban apapun yang terjadi. Bagaimana ukuran itu? Bagaimana diingatkan oleh Yeskiel, sepatutnya sebenarnya lah lakukan bagaimana timbangan itu, bagaimana dengan ukuran itu. Tetaplah itu buat juga semestinya berlaku adil, berlaku benar. Jangan mengurangi sesuatu yang diukurkan, sesuatu yang sudah dijadikan suatu timbangan atau suatu hak milik orang lain. Itu suatu peringatan yang keras kepada bangsa itu, Bapak Ibu Saudara, yang terjadi. Mungkin itu juga Bapak Ibu yang terjadi di dunia perdagangan, di dunia ekonomi. Mungkin kita dapati di beberapa perekonomian, perdagangan bangsa kita itu juga terjadi Bapak Ibu Saudara. Artinya di semua lini, baik perdagangan, baik juga dalam ukuran-ukuran yang dikatakan tadi Bapak Ibu yang sudah diperingatkan oleh Yeskiel. Itu juga yang terjadi dalam kaum bangsa Israel ketika mengalami di pembuangan Babel. Dan ketika itu juga Bapak Ibu terkasih terjadi di semua lini kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, juga terjadi bagaimana korban persembahan itu juga diaturkan oleh Tuhan melalui Yeskiel. Bagaimana pemerintah, bagaimana raja semestinya memberikan hak dari korban persembahan itu juga kepada Tuhan. Jadi dikatakan bagaimana korban yang sebenarnya, persembahan juga yang sebenarnya harus diaturkan oleh raja pemerintah kepada Tuhan. Bagaimana persembahan yang khusus diberikan di bahasa Batak, pilihan tatingan, persembahan yang khusus berikan juga kepada Tuhan yang semestinya. Itulah Bapak Ibu Saudara, bagaimana juga dalam pilar keagamaan, ketidakjujuran, keteladanan bangsa Israel, gagal pemerintah memeras rakyatnya, tidak memberikan suatu kenyamanan, tidak memberikan suatu kemakmuran,
tidak mengelola bagaimana persembahan yang sebenarnya kepada bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara berdampak buruk bagi kehidupan dalam hal perdagangan perekonomian, dalam kesenjangan di bidang perekonomian, dalam kesenjangan di dalam persembahan, mungkin juga di realita yang sebenarnya. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu juga terjadi pada masa di bangsa Israel yang terjadi di pembuangan Babel. Begitu juga halnya mungkin itu terjadi untuk bangsa dan negara kita Bapak Ibu. Sehingga dampak itu juga sebagian dari umat Israel, mereka baik sajalah kami bersembah, menyembah kepada berhala-berhala karena kesenjangan tadi, karena pilar keagamaan tidak lagi jujur di dalam memberikan sesuatu, dan juga pemerintah pada saat itu mungkin tidak jujur lagi memberikan yang terbaik di bangsanya sendiri. Mungkin juga itu yang terjadi Bapak Ibu dalam pilar keagamaan bangsa kita pada saat ini, terlebih untuk Jawa Barat. Bagaimana seakan-akan kitanya, umatnya Kristen hanya menumpang mungkin di kelas nomor 2. Kenapa sih bisa terjadi demikian? Artinya mari dengan suara nabiah dari gereja, mari kita sama hak, kita sama duduk di bangsa dan negara ini. Bagaimana supaya terjadi suatu kenyamanan persembahan, baik secara ekonomi, tidak terjadi kesenjangan sosial yang begitu berat dihadapi bangsa ini dan juga di dalam bangsa Israel ketika mereka berada di kota Babel pada ketika itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita merenung, mungkin kita di bagian itu, mungkin bangsa ini juga di bagian itu, mungkin perusahaan juga di bagian itu. Belum bisa kita berkata cukup Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berani berkata cukup. Artinya ada saatnya maunya berhenti, maunya stop mengkerut sumber daya, meninggalkan untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau kita di Riau kita berjalan di situ ada pelangkat, tinggalkan bumi ini, alam ini untuk generasi yang akan datang. Bagaimana? Apakah sulit mengatakan kita berkata cukup Bapak Ibu? Berani berkata cukup Bapak Ibu? Atau ada saatnya berhenti atau stop dengan segala sesuatu, atau bahkan kerakusan, ketamakan yang terjadi bagi kehidupan bangsa ini? Artinya bagaimana? Menghentikan segala penindasan dan ketidakadilan. Itu juga yang kita lihat tadi di ayat 9. Menindas orang, menindas kehidupan, mengusir orang dari tanahnya. Bagaimana kita bagian dari bangsa ini, bagian dari orang yang percaya? Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau dengan menghentikan bagaimana ketidakadilan itu, bagaimana ketidakbenaran itu? Bapak Ibu Saudara, tentunya kita harus melihat segala sesuatunya itu, harus hormat kepada Tuhan. Inilah persembahan yang khusus di ayat 13. Tentunya ini mengajak kita Bapak Ibu bagaimana hormat atas kemuliaan Tuhan, atas hormat kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Atau mungkin kita satu sisi Kristen yang setia Bapak Ibu. Mungkin kita satu Kristen yang kompromi dengan sesuatu
atau timbangan apapun dalam kehidupan kita. Mungkin ada dua sisi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Apakah kita di sisi Kristen yang sejati Bapak Ibu, atau satu Kristen yang berkompromi dengan hal-hal di dalam ketidakadilan, ketidakbenaran itu sendiri. Bagaimana hormat kepada Tuhan, bagaimana mempersembahkan persembahan yang khusus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan kesungguhan kita, dengan memberikan apa yang terbaik kepada Tuhan sebagai buah dari iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memberikan kepada yang susah, juga kepada yang miskin. Mari kita yang patut memberikan suatu keadilan, kebenaran, dan hukum yang kita katakan bisa diperjualbelikan. Maul dopetarida, memang runtuh suatu hukum, supremasi hukum karena uang. Juga dari hukum ketika Yesus disalibkan di bukit Golgata, hukum sudah terusik dan runtuh adanya. Demikian sampai saat ini. Kalau mungkin bisa kita katakan, dan itu bukan menjadi sesuatu yang kita pikirkan Bapak Ibu, mungkin hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Anggotuna nasomardi hadiah, akana pugus, akana subui patut, bah merdalam mauhumi. Doh benar doh sitong, alai ke orang atasan mungkin tumpul, bamuli madamang. Karena sesuatu uang atau sesuatu jabatan, mungkin hukum itu bisa dikaburkan Bapak itu yang terjadi. Kita lihat di realita kehidupan kita secara bangsa Indonesia itu tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagaimana kita sebagai orang Kristen mempersembahkan harus yang terbaik kepada Tuhan. Karena Yesus sudah hadir sebagai korban persembahan tatingan, persembahan yang khusus bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus menjadi korban yang terbaik, tebusan bagi kita, tebusan bagi banyak orang atas dosa dan kesalahan kita, atas penindasan kaum elit. Karena itu korban yang maha kudus sudah mengorbankan dirinya, Yesus Kristus. Disitulah kita Bapak Ibu Saudara diperkenankan bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang pada saat ini seperti topik minggu kita, uluhon uhum dohot hati goran, lakukanlah keadilan dan kebenaran itu sendiri. Karena kita sudah datang, Yesus Kristus menjadi korban yang sebenarnya, korban yang terbaik, persembahan yang khusus bagi kita. Karena itu mari kita Bapak Ibu menyuarakan sesuatu yang terbaik, sesuatu hukum, sesuatu keadilan, kebenaran bagi banyak orang. Mungkin itu yang dituntut bagi kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga kalau kami coba relevansikan juga Bapak Ibu Saudara untuk bagaimana bagaimana HKBP kita untuk melakukan keadilan dan kebenaran juga. Mungkin hal yang kedua kami katakan bagaimana supaya berkeadilan Bapak Ibu, berkebenaran tentang Panggula Nagok Tiki full timer. Terima kasih buat Tuhan dan juga kita gereja dan pemimpin HKBP saat ini bisa membuahkan keadilan dan kebenaran itu tentang parbalajon. Jadi mulai dihatai parbalajon bahita dua tiamang HKBP ruhita. Natahatai badirita do. Bagaimana supaya berkeadilan dan berkebenaran dinuaing orang teman tenaga full timer baik guru huria bibelfro diakones pendeta, mereka sudah makmur yang di pedesaan engasarupa be parbalajonate tu Badung tu Jakarta DKI Sudenate. Jadi suasana yang terbaik
yang dilakukan oleh HKBP pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita sambut itu, mari kita mempersembahkan persembahan yang baik. Mungkin ada selentingan juga, ini mah kita hanya memberikan kepada kantor pusat sudah 55% unang biak kamang. Mari kita mempersembahkan persembahan yang baik, pilihan tatingan, pilihan yang khusus seperti kepada Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya menjadi persembahan yang kudus bagi kita, menebus kita umat-umat berdosa. Demikian halnya kita memberikan yang terbaik Bapak Ibu untuk persembahan kita kepada Tuhan lewat gerejanya HKBP dalam sentralisasi keuangan asalam lumehet dengan jadi yang mersia dubi hami ate dak pola rahasia bedi hami badon hami menggulut tu kota dambe lastu periode 2024 dak pola tolema ai ngasarupa be di desa doh di kota lu janai be berkelompok ditaringo tu akka pimpinan dak pola be si lu janai be di si ai nungga dos be alani do ba BBP batu mangu mambulat tu bona pasugit ai di Badung 5.000 bayam tinuhor dan budupe opat talak kami di Ciabu. Iko gudang HP di kisaran iba 5.000 bayam kangkung apalagi daun ubi bagasa karajang. Di soniba holalau meret pajak. Holalau son 5.000, holalau son 5.000, holalau tu partai ngasikin jumna. Jadi sadang adong macet ate di bona pasugit. Jadi ima tabu dan dihalaki ipedang membuat suatu kecemburuan alai, suatu berkeadilan kebenaran doi niadupan bohadu uju iba di bona pasugit ake di parmonangan moni hamu tu parmonangan inganan ba ikon 10 pitu pagaran ba ualu dona boy motoran ate dungi mardala pak nama tuduari. Baik kamu jubu yahu tu 2024 di hari orang mabai terdidi melua mulubui di pabuk mai tu pamas-masuon banggolau baino don si hari Minggu baikon mar kapal hobang nama ikom helikopter alai dia masong gopi ai buti-buti do nak pakai satu waing ra songoni do pi dakoto buru pinang satu ajal ni tanonan dong ai sorong listrik. Jadi mau lihat tema di parbohali itu hatta nang disi alani. Mari kita Bapak Ibu lewat minggu topik kita lakukanlah keadilan dan kebenaran itu. Mari mempersembahkan persembahan yang kudus. Mari kita sebagai jemaat Tuhan berlaku adil di semua aras kehidupan kita. Baik kepada anak, baik kepada istri kita, baik juga kepada instansi yang kita geluti di mana kita berada Bapak Ibu. Mari kita berlaku adil dan benar dan juga dalam suasana kerukunan kebahagiaan rumah tangga kita semua Bapak Ibu, mari kita berlaku adil dan benar. Demikian juga kepada Amang Inang yang akan membawa anak-anak ini kepada baptisan kudus. Biarlah dengan iman dari Amang Inang menjadi suatu keteguhan kepada anak kita pada saat ini seperti pembimbingan. Sewaktu kecil lah kita bimbing mereka supaya mendapat keadilan kebenaran tentang bagaimana sedini mungkin kita kenalkan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Pendidikan yang pertama dan terutama adalah dalam sebuah rumah tanggalah kita mengenalkan Yesus Kristus lewat doa, lewat persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kiranya penguatan untuk anak kita yang dibaptis, mereka sudah lahir baru, sudah hidup baru, nungamar ngulu nai baru binasida di bagasan Tuhani atong di pasu-pasu Tuhan tama amanami nami nama buan ya nakutu padidion nabadia nang hita nang saluhna terberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kiranya kita semoga firman ini menguatkan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu Judika pada saat ini. Biarlah kami Tuhan keadilan-Mu ya Tuhan terarah kepada kami semua. Biar kami Tuhan sebagai umat-umat Tuhan, pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran. Dan itu suatu peringatan dari Tuhan. Dan juga Engkau berikan kepada Yeskiel sebagai Nabi Tuhan menyuarakan keadilan dan kebenaran di kala pemerintah mereka membuat suatu kecurangan
timbangan yang tidak bagus, dan juga pemerasan kepada kaum miskin. Kiranya diingatkan kembali oleh Tuhan. Demikian juga untuk tatanan kehidupan kami sebagai bangsa dan negara Indonesia. Engkau ingatkan kami Tuhan, pemerintah, pelaku-pelaku hukum juga, supaya mereka berkeadilan dan kebenaran. Dan juga kami sebagai umat-umat Tuhan, mari Tuhan Engkau pakai kami sebagai Kristen yang sejati, bukan Kristen yang berkompromi dengan tidak menjalankan keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan pada minggu hari ini. Kiranya kami dikuatkan oleh itu Tuhan, sebagai umat Tuhan yang dimampukan melaksanakan keadilan dan kebenaran itu. Kedepannya kami melihat bagaimana suasana kehidupan, bagaimana suasana dalam masyarakat yang termarginal, bagaimana kami Tuhan melihat dengan keberadaan itu. Kami Tuhan mau ikut ambil bagian, mendoakan dan menyuarakan sebagai gereja dan umat-umat Tuhan juga. Engkau pakai Tuhan sebagai alat Tuhan kedepannya untuk berlaku adil dan benar kedepannya. Terima kasih Tuhan atas penguatan firman Tuhan yang diperdengarkan pada minggu hari ini. Demikian jemaat Tuhan yang hadir pada minggu hari ini, Engkau Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan panjang umur, dan juga pekerjaan-pekerjaan mereka Engkau berkati Tuhan menjadi saluran berkat. Demikian juga saudara-saudara kami Tuhan, jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Engkau memberikan kekuatan, kesembuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau Yesus adalah tabib yang agung. Begitu juga Tuhan untuk program-program gereja-Mu, baik tingkat pusat sampai ke Huria Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan yang terbaik supaya nama Tuhan dimuliakan dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan buat Amang dan Inang yang akan mereka Tuhan memberikan anak mereka Tuhan untuk baptisan kudus, supaya menjadi anak-anak Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan. Mereka Tuhan dimampukan menjadi anak yang baik, anak-anak yang dengaran akan firman Tuhan, yang mereka beroleh kehidupan yang kekal. Mereka menjadi hidup baru, lahir baru oleh Yesus Kristus lewat pembaptisan pada hari ini. Kiranya juga penguatan Kau berikan Tuhan kepada orang tua dari anak-anak ini Tuhan, menjadi suatu orang tua yang teladan, yang mampu memberikan yang terbaik kepada anak mereka ke depannya. Inilah kami Tuhan, inilah doa dan persembahan kami kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Serta
Yesus aku milikmu, dan yang ada padaku, kekuatannya aku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Arahkanlah mataku mengenali jalanmu, bukalah telingaku mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki acara pembaptisan anak-anak. Kita angkat pujian kepada Tuhan lewat nyanyian nomor 146 ayat yang pertama dan kedua, dan orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan supaya berdiri di tempatnya. Ya Yesus, terima kami yang datang padamu, membawa anak kami mohon baptisan-Mu. Mereka diantarkan ibu dan bapaknya yang ingin menyerahkan padamu anaknya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihani dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya
Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawab, ya, saya menghendakinya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawab, ya, saya bersedia. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawab, ya, saya bersedia. Jika demikian, malah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Persilakan duduk dan satu-satu keluarga datang ke depan dan dibawa aktenya, Amang. Nama Adonai Yobel Simarmata, saya membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa, ke dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Nama Ri Agatha Uli Simbolon, aku membaptiskan engkau ke dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan ke dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Kami mohon kepada Amang Inang yang sudah membawa anaknya baptisan berdiri kepala. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan lewat nyanyian nomor 147, anak ayatnya yang ke-6. Dengarkanlah umatmu yang berdoa kepadamu. Bimbing semua anakmu
Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini, akan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkan mereka mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan lewat Kidung Jemaat HKBP nomor 147 ayatnya yang kelima sambil kita berdiri. Gembalakanlah terus Yesus, gembala gereja, jadikan pengikut-Mu yang benar tetap setia. Bila Dia marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat kita semua.